Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salaman amma ba'du. Rukun Naja atau kelompok belajar yang ada di Mesir mengadakan suatu perbincangan antar mahasiswa. Ya, namanya RN Talk. Tapi sebelum kita melangkah lebih jauh, mungkin teman-teman sekalian masih banyak yang belum mengenal saya. Karena begitulah penuntut ilmu. Betul. Tidak terkenal di bumi tapi terkenal di RN Talk. Iya. Perkenalkan, nama saya Cuk Rifai dan saya di sini tidak untuk berstand up komedi, apalagi membaca puisi, apalagi baca proklamasi. Saya di sini hanya sebagai MC. Aduh. Ya, kita akan mengangkat suatu tema yang begitu hangat di tengah-tengah Mesir. Set. Kopi hangat kan? Ya. Iya. Ya, jadi tidak usah berlama-lama. Di kiri dan kanan saya ada dua narasumber, insya Allah akan berhubungan erat dengan tema yang kita angkat. Di sebelah kanan saya ada narasumber pertama kita. Beliau atas nama Muhammad Usman Afandi. Ya, betul. Betul kan? Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Ya, baik. kita adalah dan Oke. Ya, corona. Ya. Beliau ini salah satu mahasiswa Al-Azhar Kairo Mesir. Jurusan fakultas apa namanya? Usuluddin. Insyaallah beliau akan selesai di waktu yang tepat. Ya, selanjutnya di sebelah kiri saya ada nama siapa? Muhammad Ilham Arsyad. Dan beliau juga salah satu mahasiswa Al-Azhar Kairo Mesir. Ya kan? Jurusan apa, Ustaz? Sama, Usuluddin. Oh, Usuluddin. Bukan syariah. Oke, lanjut. Oke. Saya anak syariah. Ya. Yuk. Aduh. Mungkin teman-teman sekalian ini penasaran tema apa yang kita angkat. Walaupun sudah bridging tadi kan, kita akan mengangkat tema yang begitu hangat di tengah-tengah Mesir, yaitu IAIN cabang Kairo. Ya, sebagaimana yang tertulis di depan saya bahwa di masa dewasa sekarang, di dewasa ini banyak mahasiswa Al-Azhar, ya kalau kita sebut mahasiswa Indonesia yang kuliah di Mesir. Nah, itu datang ke sini jauh-jauh, jual tanah, jual kerbau, jual tanah yang masih ada kerbaunya untuk datang ke Kairo Mesir. Tetapi tujuannya adalah untuk menuntut ilmu agama, menjadi ulama, ya kan? Tidak antar-antar makanan begitu. Tetapi ini ada kesalahan di tengah-tengah kita. Ada perjalanan yang ada batu yang harus disingkirkan. Tujuan kita belajar ilmu agama, datang langsung ke orang Arabnya, Masyaikh kita, Masyaikh Azhar gitu. Jual apa segala macam, walakin tapi masih banyak juga mahasiswa kita. Lah, Kalau masih banyak juga mahasiswa baru terutama yang belajar di sesama orang Indonesia. Padahal kita tahu Al-Azhar itu qiblatul ilm, manaratul ulama. Ya kan? Nah, ini pembahasan besar yang akan kita angkat. Bagaimana pandangan dari Ustadz Usman dan Ustadz Afandi? Usman Afandi bukan. Iya dong. Ustadz Ilham, ya kan? Mengenai fenomena yang terjadi saat ini, ya kan? Bagaimana mahasiswa belajar bahasa Arab tapi sampai di Mesir belajar di orang Indonesia. Nah, tidak usah berlama-lama, kita akan mengorek sedikit bagaimana pendapat dari Ustadz Ilham, ya kan? Ustadz Usman. Siapa mau bicara pertama? Oke, Ustadz Usman. Melihat fenomena kali ini, bagaimana tanggapan Ustadz Usman? Kita sepakat bahwa datang di Azhar itu menuntut ilmu bagus, belajar bagus. Saya harus LC di waktu yang tepat.
Nah, tapi di tengah jalan belajarnya ke orang Indonesia. Untuk apa jauh-jauh datang ke luar negeri hanya untuk belajar orang dalam negeri? Kira-kira begitu. Bagaimana Ustaz Usman pendapat saudara mengenai fenomena ini? Jadi tadi pertanyaannya bagaimana pendapat saya Ya, mengenai mahasiswa yang jauh-jauh dari Indonesia, terus tujuan utamanya itu belajar ke sini, belajar bersama para masyayikh, tapi nyatanya realitanya belajar kepada sesama orang Indonesia. Ya. Jadi menurut saya sebagai pandangan pribadi, jadi itu merupakan sebuah degradasi dari mahasiswa itu sendiri. Maksudnya degradasi dari tujuan utamanya datang ke Mesir, yang mana jauh sebelum ia sampai ke Mesir, tujuan utamanya ia belajar ke Mesir yaitu duduk belajar bermujalasah kepada para masyayikh. Tapi nyatanya ya sekarang kita lihat realita para mahasiswa. ya, Ada yang belajar ke sesama orang Indonesia, dibangunnya rumah-rumah mahasiswa begitu, rumah-rumah belajar mahasiswa, ya, sehingga ya istilahnya talaki begitu kepada para masyayikh itu terbengkalai misalnya. Lebih mementingkan kegiatan yang ada di rumah-rumah mahasiswa atau kegiatan yang ada di lembaga belajar yang dibangun oleh orang Indonesia. Jadi menurut saya itu merupakan sebuah penurunan dari mahasiswa Indonesia, yang mana tujuan utama kita datang ke sini yaitu untuk bermujalasah, untuk duduk di hadapan para masyayikh. terima kasih. Ya, karena sebagaimana juga guru besar kita Maulana Syekh Toha Rayyan rahimahullah taala wa nafa'ana bi ulumi fid dharain. Amin. Beliau pernah mengatakan, salah satu potongan ceramahnya, beliau ulama besar daripada Maliki. Beliau bilang tulabul azhar lazim ditalaki, bahwa mahasiswa azhar itu lazim talaki. Talaki itu adalah face to face dengan masyayikh, face to face. Nah, dengan statement yang Anda keluarkan tadi bahwa terjadi pemunduran karena orang Indonesia yang belajar sesama Indonesia, kalau bahasa orang maksudnya ya mayang pas lah, maksudnya ini ada loh yang lebih besar, kira-kira gitu ya, yang Anda ingin sampaikan. Nah, sedangkan menurut saudara Ilham, kan ini ada pemunduran nih, nggak mungkin dong mundur juga. Ya, mungkin ada statement lain yang menanggapi kejadian mahasiswa yang belajar di sesama orang Indonesia itu sendiri. Oke, langsung ya. Langsung. Ya, silakan. Oke, terus sebelum itu terima kasih ya kepada teman-teman Ruakun Najah, Pak Moderator, Icuk, Saudara Usman Afandi, yang telah memberikan saya kesempatan untuk berbicara. Dan ini sangat bagus. Ini adalah pergerakan yang baru, termasuk baru ya di dunia kita sebagai dunia mahasiswa. Nah, dalam persoalan ini yang mana di tengah-tengah hiruk pikuk, di tengah-tengah kehidupan kita sebagai seorang mahasiswa, yang mana yang sekarang di pembahasan kita yang disoroti adalah belajarnya mahasiswa Indonesia yang mahasiswa kepada sesama orang Indonesia. Tadi saya artinya bagaimana? Kita semua setuju, sebagian besar kita atau 99% dari kita yang berangkat ke Mesir tidak niat pertamanya memang untuk mencari sesuatu yang beda dari Indonesia, yaitu yang mana salah satunya adalah belajar ke masyayikh Al-Azhar ya. Seperti itu. Itu niat yang harus kita sepakati bersama, bahwa sebagian besar dari kita memiliki niat seperti itu. Nah, setelah kita datang ke Mesir dengan niat yang mulia tersebut, ingin mendapatkan sanad keilmuan dari masyayikh ya, seperti itu. Dari awal kita datang,
sebagian besar dari kita sudah memulai perjalanan keilmuan kita. Kita datang di Mesir. Awal kita datang, kita sudah ingin merealisasikan niat baik kita yang seperti itu, yaitu belajar langsung di bawah kaki masyayikh. Ya. Kita memulai perjalanan keilmuan kita yang dengan harapan kita bisa mengambil sesuatu, setitik ilmu dari para masyayikh, dan insya Allah berkah itu kita mulai duduk di hadapan masyayikh. Kita mulai mendengarkan satu persatu kalam dari beliau-beliau, satu persatu kalam hikmah dari beliau. Ya. Tapi sebagian dari kita setelah mendengar itu, muncul keresahan yang timbul dari perasaan mereka terhadap keadaan dirinya, yaitu susahnya mereka memahami kalam-kalam tinggi beliau, sehingga dari keresahan yang seperti itu, dari gangguan yang seperti itu, mereka mulai memunculkan pemikiran-pemikiran supaya bagaimana saya bisa memahami kalam-kalam para masyayikh yang saya niatkan menjual sawah dan kerbau saya untuk mendengarkan itu. Ya. Nah, dari situ mereka mulai memiliki inisiatif. Mereka membuat dialog kepada orang-orang yang sudah paham terhadap kalam-kalam masyayikh. Wahai para senior-seniorku yang baik hati, bagaimana saya ini? Saya belum bisa memahami kalam-kalam masyayikh seperti yang kalian pahami. Tolong bantu kami. Nah, dari situlah muncul. Diajarilah mereka, diberi tamhidat bagaimana cara memahami kalam masyayikh. Dimulai dari awal pokoknya. Diberikan dasar-dasar untuk sampai dan untuk bisa senyum-senyum sendiri ketika kita paham kalam-kalam masyayikh. Seperti itu. Jadi kalau poin yang bisa saya ambil dari kalam Anda bahwa kemunduran itu, kalau kita ingin gabungkan ya, kemunduran itu terjadi ketika beberapa tahun terakhir ini, ya kan? Entah itu berhubungan karena longgarnya orang masuk ke Azhar itu sendiri, Bisa jadi sehingga penguasaan bahasa, pendalaman, nahwu, sorof, dan yang berhubungan dengan itu otomatis harus kita lakukan di sini. Begitu. Karena kita tidak dihantam sebelum masuknya. Iya. Nanti pas masuk, prosi begitu. Kata kasarnya, kalimat kasarnya kita belum pantas gitu. Kita belum pantas mendengarkan kalam-kalam masyayikh. Kita belum masuk di kelas-kelas beliau. Bagaimana Saudara Usman mengenai hal ini? Ya, menurut saya ya, pertama bahwa education is habitation. Pendidikan itu adalah sebuah pembiasaan. Jadi kalau kita ingin memahami perkataan atau kalam dari para masyayikh yang katanya sukar dipahami, yang elusif, sukar dipahami, dan mahasiswa yang sekarang yang baru datang dari Indonesia yang tidak kapabel, yang tidak mampu memahami perkataan para masyayikh. Jadi itu semuanya butuh pembiasaan. Bagaimana kita bisa melakukan pembiasaan apabila kita tidak langsung duduk di depan para masyayikh, tidak melakukan mujalasah dan langsung atau belajar kepada orang Indonesia begitu. Kenapa kita tidak langsung membiasakan diri kita untuk memahami perkataan para masyayikh, sehingga nanti kita mampu memahami perkataan para masyayikh. Jadi menurut saya demikian. Ya, karena adanya keterbiasaan. Iya. Kalau motonya anak pesantren itu, antum dari mana ya asalnya? Pondok pesantren Dede Imam Koso. Dede Imam Koso. Asal daerah di mana? Toli. Telinga. Di Sulawesi Tengah ya? Iya. Oh, Sulawesi Tengah. Kalau ini dari mana? Sidrap. Dari pondok mana? Sama. Dari Toli. Oke. Nah, dari Imam Koso ya. Nah, kalau misalkan ya dari pondok kan kita semua. Nah, dan di pondok itu sendiri kan kita sering dengar dipaksa, terpaksa, bisa, biasa, luar biasa. Yeah. Nah, jarib wala yastakun arifan. Ya coba-coba aja dulu lah, pasti akan bisa sendiri. Gimana Ustaz Ilham? Gak usah pakai bridging diajar oleh orang Indonesia. Coba aja dulu langsung Mas saya. Gitu. Gimana? Poin saya sih di pembiasaan katanya. Hmm. Di pembiasaan gitu. Katanya
harus terbiasa, Ya. membiasakan diri untuk memahami kalam masyaikh. Persoalannya adalah yang disampaikan masyaikh itu bukan itu saja. Artinya dari waktu ke waktu berbeda. I see. Hanya satu kali disampaikan hal seperti itu, materi seperti itu. Bagaimana cara kita ingin membiasakan sedangkan hal-hal yang disampaikan itu hanya satu kali dan terus berlanjut. Kemudian dari situ setelah berlanjut ke pembahasan sebelumnya dan tidak dipahami ketika berlanjut ke pembahasan selanjutnya dan tidak dipahami pembahasan sebelumnya, para pelajar akan kesusahan. Seperti itu. Tidak paham dari awal, dipaksa Artinya tujuan untuk tamhidat dari senior memberikan gambaran umum tentang sesuatu yang ingin ditalakikan. Misalnya saya ingin talaki nahu tapi belum siap ke masyaikh ini. Saya minta tamhidat nahu seperti apa yang akan diajarkan atau materi apa yang akan diajarkan oleh masyaikh yang saya akan temui ini. Oke, saya berikan ini. Nanti kalian tinggal oh iya ya seperti itu. Begitu. Artinya persiapan begitulah. Artinya seolah-olah kita mengatakan kita mundurlah dulu sedikit untuk melompat lebih jauh. Ayo, saudara Usman. Ya, Harus mundur, harus degradasi memang. Gitu. Jadi nanti buat melompat. ya bahwa kita butuh batu loncatan untuk melompat lebih jauh ke depan. Ya itu saya setuju dengan itu. Tapi realita dari Masisir belajar kepada orang-orang Indonesia, kemudian mengabaikan mujalasah kepada para masyaikh. Menjadikan itu fokus. Dan mengabaikan mujalasah. Tujuan utama datang ke sini, ke Mesir, untuk bermujalasah kepada para masyaikh. Oke? Ya. Nah, itu merupakan sebuah kemunduran dan itu disebabkan karena tidak adanya pembiasaan. Kalau dikatakan tadi bahwa pembiasaan itu tidak muncul karena kurangnya memahami perkataan para masyaikh. Dia tidak mampu memahami perkataan para masyaikh karena dikatakan tadi oleh Tidak mampu memahami perkataan para masyaikh yang elusif itu, yang sukar dipahami. Menurut tadi Ustaz Ilham, karena para masyaikh misalnya membahas suatu permasalahan cuma sekali, tidak ada pengulangan. Nah sekarang kita itu hidup di zaman modern, saudara. Kita sekarang hidup di zaman teknologi. Ada HP, kita bisa merekam. Kemudian kita apa yang tidak kita pahami, kita tanyakan kepada para senior, pada orang yang lebih ahli. Sebatas tempat untuk menanyakan apa yang tidak kita pahami, bukan untuk fokus kepada mereka dan mengabaikan talaki mujalasah kepada masyaikh. Ya, demikian menurut saya. Bagaimana? Ada tanggapan baru Ustaz Ilham? Itu sih masuk di masalah lainnya. Masalah lain maksud saya kesenjangan yang terjadi ketika kita terlalu lama atau terlalu menikmati di para senior yang seperti itu. Artinya kita tidak hilang fokus. Kita mau kemana sih seperti itu? Kita hilang tujuan, bahwasanya tujuan utama kan ke masyaikh. Kita hilang sesuatu yang seperti itu. Saya juga tidak membenarkan yang seperti itu. Ya. Apa yang mau saya bilang tadi, bahwasanya senior menjadi tempat muzakarah. Saya ingat lagi. Kan tadi tujuannya saya katakan. Tujuannya bahwasanya kita atau sebagian dari kita belajar atau mengambil irsyadat dari para senior itu untuk ke masyaikh. Itu poin saya. Oleh karena itu, muncullah lembaga-lembaga yang diformalkan. Artinya lembaga-lembaga yang dibikin oleh para senior, yang diformalkan, yang jadilah salah satu lembaga, misalnya yang pernah saya geluti, yang pernah saya masuki, seperti itu salah satu. Dan itu tidak menghilangkan fokus kita untuk ke masyaikh. Untuk informasi saja, tempat yang saya yang saya masuki itu ada 4 kurikulumnya. Yang pertama lugawiyat, kemudian akliyat, kemudian fiqhiyat, kemudian takmiliyat. Yang kelima lihat-lihat. Iya, silakan. Oke, seperti itu. Takmiliyat ya. Takmiliyat adalah programnya selain salah satunya adalah menulis karya ilmiah, yang kedua adalah talaki ke masyaikh.
tetap ada tetap ada talaki ke masyayikh. Artinya kalian diberikan persiapan untuk mendengarkan masyayikh nanti pas takmiyat, kalian dengarkanlah itu, kalian nikmati keindahan kalam-kalam beliau. berarti Kami ya hanya memberikan perantara. Dan saya punya satu argumen lagi, tapi sampai tahu di saya simpan. berarti yang ingin Anda sampaikan bahwa senior ini tempat kita belajar adalah bukan tujuan, melainkan salah satu jalan, jembatan yang untuk mengantarkan kepada masyayikh itu sendiri. Nah, saya rasa itu Saudara Usman. Kemudian kalau misalkan pertanyaan selanjutnya ya, Saudara siapa dulu? Saudara Ilham. Kalau misalkan kita belajar daripada senior-senior kita, apakah akan tercapai esensi Tulab Azhar itu sendiri? Tujuan kita belajar di sini apa? Bagaimana ya, Bang? Apa esensinya maksudnya? Maksudnya kita datang di sini belajar 1-2 tahun, kan organisasi atau rumah yang Anda masuk itu kan tidak sedikit juga. Sekitar waktunya tidak sebentar. Sekitar 1 tahun. Apakah tujuan pembelajaran kita datang sebagai penuntut ilmu, Qiblatul Ilm, datang ke Azhar belajar, apakah tercapai? Karena ada juga banyak rumah-rumah di situ yang istilahnya kuliah itu di nomor 2 kan. Mohon maaf, dan itu terjadi di lapangan. Kuliah di nomor 2 kan, oke, kita harus gini, tapi kuliahnya itu sendiri di nomor 2 kan. Talakinya itu oke, ada talaki di rumah itu, tapi kuliahnya tetap di nomor 2 kan. Bagaimana? Saya katakan ya, yang mau saya katakan yang terlihat seperti itu. Maksud saya seolah-olah kuliah di nomor 2 kan, seperti itu. Karena ada kegiatan yang bertabrakan dengan bertabrakan sama kegiatan rumah dengan kuliah. Iya, kegiatan rumah sama perkuliahan. Dan yang lebih penting adalah tergantung. Tergantung ujungnya seperti apa. Kalau ujungnya tadi saya katakan bahwasanya kita belajar rumah-rumahan, kita belajar di di satu lembaga ya. Kita belajar di satu lembaga, tujuannya untuk memahami kalam-kalam di kuliah atau di talaki, itu saya katakan itu kita masih berada di koridor yang semestinya. Walakin kita masih berada di koridor semestinya. Kemudian apa yang saya tinggalkan tadi? Kalau kuliah itu, jadi kalau misalkan kita lihat yang lebih muhim mana nih? Apakah pembelajaran di rumah ini adalah mengantarkan untuk kuliah, sedangkan dengan mengantar ini kita menghilangkan tujuan itu sendiri, maksudnya? Kita tidak bilang menghilangkan, kita tidak meninggalkan kuliah sama sekali. Ya, poin yang Anda katakan tadi adalah ketika ada tabrakan kegiatan rumah dengan waktu kuliah, yang mana Anda lebih dahulu? Saya karena program kami seperti itu. Yang mana kebanyakan dari kita ternyata ketika tidak di luar program itu banyak juga yang tidak pergi kuliah. Ya, lebih baik saya mengisi kemalasan saya seperti itu dengan belajar, mempersiapkan diri. Nanti ada juga tawakufnya untuk seperti mungkin kita mendengarkan rekaman di walaupun kuliah. Banyak meninggalkan kuliah sebelumnya. Iya. Ya, seperti itu. Iya. Nah, sedangkan Saudara Usman. Dan saya mumtaz. Tidak sombong. Jadi Saudara Ilham, Saudara Harus dikasih masih itu. Jadi Saudara Ilham mumtaz ya di pelajaran rumah-rumahan, bukan di kuliah. Oke, Saudara Usman. Saudara Usman, kalau misalkan ya dari tadi kan Anda tetap berpegang teguh pendapat Anda bahwa ya harus alatul syekh. Kalaupun senior ya tempat bertanya aja, bukan tujuan itu untuk itu. Nah, apakah akan tercapai sebagai pelajar Azhar kalau kita menerapkan seperti itu? Talaki fokus, kuliah fokus, senior hanya tempat bertanya. Maksudnya bagaimana? Ya, saya tangkap maksud dari saudara. Iya, saya minum dulu ya. Silakan.